Oke, siap-siap ya. Hari ini kita bakal main peran jadi detektif. Bukan sembarang detektif, tapi detektif cuan. Misi kita satu, membongkar rahasia paling besar dalam bisnis, yaitu kemana sih perginya duit kita? Pernah gak sih ngerasa gitu di akhir bulan? Dompet itu kayak punya lubang goib. Awal bulan rasanya tebel, tahu-tahu udah ludes aja. Lenyap entah kemana. Kayak disulap ya kan? Eits, tenang. Ini bukan sulap, bukan sihir. Biar bisnis kamu, terutama yang bisnis jasa nih, nggak kena kutukan yang sama, ada satu jurus pamungkas yang mesti kita kuasai. Namanya tahap pencatatan akuntansi. Yap, kita bakal pecahin bareng-bareng misteri dompet bocor ini. Kita bakal lihat gimana pencatatan yang benar itu bisa jadi semacam peta harta karun buat keuangan bisnis kamu. Dan jangan keburu pusing ya dengar kata akuntansi. Ini tuh bukan cuma soal deretan angka yang bikin mumet kok. Anggap aja kita lagi nulis cerita. Cerita yang paling jujur tentang perjalanan uang di dalam bisnis kita. Tiap transaksi itu satu babak baru. Oke, mari kita mulai bedah kasusnya. Ada 3 langkah utama yang bakal kita lakuin bareng. Pertama, kita identifikasi dan analisis. Kedua, kita lakukan penjurnalan. Dan yang ketiga, kita posting ke buku besar. Udah siap? Yuk, mulai! Nah, langkah pertama, kita pasang topi detektif kita dulu. Tugas utama kita sekarang adalah ngumpulin semua petunjuk dan bukti yang ada. Semuanya, tanpa terkecuali. Terus, peralatan detektif kita apa aja? Ya ini dia, semua bukti transaksi. Mulai dari kwitansi, nota-nota, faktur, pokoknya semua kertas yang jadi jejak perjalanan uang kita. Ini semua adalah barang bukti penting. Nah, ini dia senjata rahasia kita. Persamaan dasar akuntansi. Semua bukti yang kita kumpulin tadi, kita analisis pakai rumus sakti ini. Transaksi ini nambahin harta, atau malah nambahin utang, atau mungkin modal. Di sini kita bedah. Tapi ada satu aturan main yang penting banget nih. Ingat, sebagai detektif perusahaan, kita cuma peduli sama kasusnya perusahaan. Artinya, yang dicatat itu cuma yang benar-benar ada hubungannya sama keuangan bisnis. Jangan sampai struk jajan cilok pribadi nyasar ke laporan kantor ya. Oke, kerjaan detektif selesai. Sekarang kita lanjut ke langkah kedua. Bukti-bukti udah terkumpul dan dianalisis, saatnya kita ganti peran jadi seorang sejarawan. Alat tulis kita namanya buku jurnal. Disinilah semua kejadian keuangan kita catat satu persatu sesuai urutan tanggalnya. Persis kayak nulis buku harian perusahaan. Di tahap ini kuncinya harus detail, runut, dan rapi. Coba deh perhatiin. Di dunia akuntansi itu selalu ada keseimbangan. Selalu ada 2 sisi di setiap cerita transaksi. Ada debit di kiri dan ada kredit di kanan. Dan jumlahnya harus selalu sama. Seimbang, kayak timbangan yang adil. Ini yang bikin cerita keuangan kita jadi logis dan gak ada yang aneh. Ngomong-ngomong soal nyatet, hayo ngaku, pernah nggak sih ada yang ngutang ke kamu, tapi karena nggak dicatat, jadi lupa siapa orangnya, berapa jumlahnya? Nah, jurnal inilah yang mencegah kejadian horor kayak gitu terulang lagi. Oke, kita sampai di langkah terakhir dari investigasi kita. Ceritanya udah ditulis secara urut, sekarang waktunya kita jadi pustakawan yang super rapih dan terorganisir. Jadi apa bedanya jurnal sama buku besar? Gini deh bayanginnya, kalau jurnal itu ibarat buku harian yang nyatet semua kejadian secara berurutan dari hari ke hari. Nah, buku besar itu perpustakaannya, tempat di mana semua cerita tadi kita kelompokin ke rak-rak yang sesuai. Jadi, semua cerita transaksi yang berhubungan dengan kas kita kumpulin di satu rak. Semua yang topiknya utang kita taruh di rak lain, begitu juga piutang, beban, dan seterusnya. Semuanya jadi terorganisir dengan rapi di dalam buku besar ini. Terus tujuannya buat apa sih dirapi-rapiin begini? Simple, supaya kita bisa tahu saldo akhir tiap akun dengan cepet banget. Mau tahu sisa kas sekarang berapa? Tinggal lihat rak kas. Nggak perlu lagi baca ulang buku harian dari awal. Super efisien. Dan tada! Dengan ngikutin 3 langkah tadi, misteri dompet bocor yang tadinya terasa goib, sekarang terpecahkan. Kita jadi punya gambaran yang super jernih dan utuh soal keuangan kita. Jadi, ingat ya 3 peran kita tadi. Pertama, kita jadi detektif buat identifikasi bukti. Kedua, kita jadi sejarawan buat nyatet ceritanya di jurnal. Dan ketiga, kita jadi pustakawan buat merapikannya di buku besar. Gampang kan? Dan hasil akhirnya, ya ini, kita punya satu sumber kebenaran. Satu cerita keuangan yang utuh, valid, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nggak ada lagi tuh ceritanya uang hilang secara misterius.
Pada akhirnya, kita emang harus mengubah cara pandang kita sih. Akuntansi itu sama sekali bukan beban. Justru ini adalah alat yang super cerdas buat bantu kita ngambil keputusan bisnis yang benar-benar didasari data, bukan lagi cuma pakai perasaan. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kamu, siap jadi detektif untuk bisnismu sendiri? Yuk, mulai bongkar rahasia cuanmu, mulai dari catatan yang benar hari ini juga.